Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, ya. Jangan memaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya, ini bukan situasi kalian, ya udah, pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Dan di sini aku akan membacakan kira-kira apa yang akan datang untuk kalian. Tentunya berdasarkan energi atau situasi yang terjadi saat ini. Jadi ya membaca analisa apa yang akan datang pada kalian. Ingat ya, namanya tarot reading itu sebenarnya membaca potensi ya, bukan asal ngeramal gitu, bukan ya. Oke, langsung saja menuju ke pembacaan untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Di sini aku melihat Scorpio, ada energi Scorpio selain Pisces ya. Ada Sagittarius, ada Libra. Di sini 3 major arcana loh ya. Cuman satu yang arcana minor. Kemudian ada Capricorn, ada Leo, ada Taurus. Kemudian ada Aquarius. Leo, Taurus, Aquarius, tadi Scorpio udah aku sebut, oke? Nah, itu yang terlihat di sini selain Pisces. Pisces, yang aku lihat di sini, kalian itu sepertinya akan mengalami patah hati ya, patah hati. Patah hati di sini ya bisa dari pihak kalian atau dari pihak pasangan kalian ya. Atau aku melihat di sini, kalaupun kalian terlibat third party situation, itu jelas ada yang patah hati dong, jelas. Namanya juga third party situation ya kan. Kalau kalian misalkan officially single ya, kalian terlibat third party situation. Kalau ini resonate dan kalian single, kemungkinan kalian terlibat third party situation. Tapi kalau kalian berpasangan, aku melihat ada hubungan yang akan berakhir di sini. Ya, di sini aku melihat ya, ada godaan memang, godaan yang menyapa kalian. Ya, bisa kalian Pisces atau orang yang punya situasi dengan kalian ya, maksudnya di sini pasangan kalian. Tapi di sini aku melihat ada orang yang mendapatkan godaan itu. Godaan itu sebenarnya bisa ada kapanpun ya, dari manapun, untuk siapapun gitu. Nah, aku melihat di sini ada yang cukup goyah nih terhadap godaan yang datang. Godaannya ini adalah orang ketiga sih, third party situation seperti yang aku bilang ya. Jadi buat kalian yang sudah berpasangan, nah sorry ya kalau aku harus bilang ini, ada potensi hubungan kalian itu sedang terancam. Kayaknya kalian tahu sih sebenarnya kalau sudah melihat ke arah sini itu enggak yang tiba-tiba aja tiba-tiba hubungan terancam, kayaknya enggak ya. Ini udah banyak pendahulunya kalau aku lihat ya. Buat yang sudah berpasangan di sini, atau misalkan maaf banget Pisces-nya adalah orang ketiga gitu misalkan ya. Intinya yang berpasangan di sini ya, yang ada di situasi ini yang sudah berpasangan itu hubungannya sebenarnya udah lumayan nggak oke dari sejak lama. Sudah nggak bagus dari sejak lama ya. Jadi ini sebenarnya cuman kayak bom waktu aja gitu. Ini situasi yang udah nggak nyaman, yang udah menekan, yang udah menyakiti, udah cukup lama, udah terlalu banyak gitu. Apalagi di sini ada the death gitu kan. Seakan-akan orang yang menjalani hubungan di sini tuh kayak berusaha bersabar untuk tetap stay di hubungan ini dan terus menjalani hubungan ini dan terus mempertahankan hubungan ini, walaupun sebenarnya di dalamnya mereka merasa tertekan gitu loh di hubungan ini gitu ya. Sampai akhirnya datanglah godaan itu ya. Sorry banget di sini aku melihat bahkan ada yang sudah berkeluarga gitu. Ya. Ini bisa sudah berkeluarga, bisa ya udah berpasangan lah ya. Dan memang kalau aku lihat di sini ke depan ini ancaman terhadap hubungan kalian, hubungan orang tersebut itu udah mengkhawatirkan gitu. Sebenarnya ancaman itu ada di dalam diri mereka sih ya. Karena kalau dalam diri mereka nggak ada apa-apa, dari luar itu nggak ada masalah yang berarti. Di luar itu terlihat menyerang gitu kan, ada orang ketiga di sini. Tapi ya di dalam diri mereka sendiri memang sudah nggak solid gitu loh. Jadi ancaman nyata itu sebenarnya
ada di dalam kedua orang yang menjalani hubungan itu. Ancaman nyatanya di situ. Itu akar permasalahannya gitu, ya. Jadi itu yang aku lihat di sini, ada potensi seperti itu. Ada orang yang dia karena udah nggak tahan dan dia tergoda dengan orang ketiganya, akhirnya dia melanjutkan hubungan dengan orang ketiganya tersebut. Entah apakah akhirnya situasi itu terbongkar atau bagaimana, intinya ada peperangan yang lumayan agak sengit sih di sini. Gitu ya. Jadi mungkin aja hubungannya dengan orang ketiga itu terbongkar di sini, terkuak di sini. Bisa jadi kayak gitu sih. Bisa jadi mungkin akhirnya ada yang memang ingin pergi dari hubungan ini gitu. Karena ya maksudnya ingin benar-benar pergi ya, karena sebelumnya bisa saja mereka itu stay di hubungan itu, cuman dia punya orang ketiga gitu. Aku melihat di sini ada fakta yang akhirnya terbongkar gitulah. Ya, terutama soal hubungan dengan orang ketiga itu akhirnya terbongkar. Nah, disitulah bisa pecah gitu. Maksudnya pecah konflik gitu loh. Konfliknya jadi pecah gitu. Sebelumnya ya ini tuh kayak apa ya? Kayak api dalam sekam gitu sih sebenarnya. Di dalam diri mereka yang menjalani hubungan itu udah gak baik-baik aja. Kapanpun ini bisa, cuma tinggal menunggu waktu ini kebakaran semuanya gitu. Dan aku melihat orang yang berada dalam hubungan itu ya, salah satu orang, sebenarnya dua-duanya itu sebenarnya juga sudah lumayan frustasi mungkin di sini, tapi ada satu yang masih mungkin mau bersabar dan mempertahankan, tapi yang lain mungkin merasa sudah terlalu lama bersabar dan dia udah nggak tahan. Cuman ini tuh kayak seperti yang aku bilang, ini bom waktu aja gitu. Karena luka-luka yang ada selama ini, konflik-konflik batin, konflik yang ada selama ini, konflik batin dan konflik di antara mereka berdua gitu lah ya. Itu selama ini di apa ya, cuman ditaruh begitu saja, nggak dibereskan gitu. Ditaruh begitu aja, nggak diselesaikan dengan rapih gitu. Jadinya ya ini akan memicu transformasi besar-besaran di hubungan ini. Transformasi besar-besarannya ini, pertama mungkin saja hubungan ini berakhir ya. Kemudian situasinya jadi berubah banget kan. Ya enggak? Udah berakhir ya kan. Ini kayak ngomongin politik aja setelah situasi Ukraina sama Rusia gitu kan. Situasi politik di luar sana juga ada perubahan yang drastis lah ya. Cukup drastis, bisa jadi seperti itu ya. Kalau yang kulihat, karena itu kan kayak letusan aja sebenarnya ya. Hal-hal yang sudah ditahan-tahan akhirnya meletus juga. Nah, letusan ini nanti akan merubah peta politik gitu loh. Ini jadi ngomongin Rusia sama Ukraina gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, letusan yang ada di hubungan ini nanti akan membawa perubahan yang super besar gitu loh. Ini kayak ada gunung Merapi, bukan gunung Merapi ya, gunung berapi ya, gunung yang meletus gitu kan, terus meletusannya tuh kuat gitu kan, terus dia bisa memisahkan sebuah pulau gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi patahannya itu lumayan inilah ya, lumayan besar gitu loh. Jadi ada tanah atau ada pulau yang akhirnya terpisah di situ, terbagi gitu. Seperti itu ya, ada daratan yang terbagi karena ya itu tadi, letusan itu mungkin memicu apa ini biasanya bahasanya, pergerakan lempeng-lempeng di bawah sana gitu lah ya, intinya kayak gitu. Oke, jadi balik lagi, ini bukan masalah yang baru beberapa hari yang lalu, ini dua masalah yang panjang tapi didiamkan begitu aja ya. Orang yang oke, kita berhenti berdebat, tapi sebenarnya konflik di antara mereka masih berjalan. Nah, kesalahan orang itu kayak gitu.
mereka nggak benar-benar menyelesaikan itu sampai ke hati-hatinya gitu loh, sampai ke hati satu sama lain gitu loh, nggak benar-benar menyelesaikan itu. Akhirnya luka yang udah menumpuk di dalam itu bisa malah membahayakan hubungan ini gitu kan. Ini kayak orang sakit tapi dia nggak segera memeriksakan ke dokter gitu, nggak segera check up, nggak segera mencari tahu karena dia takut gitu loh. Terus akhirnya tahu-tahu udah komplikasi. Nah kalau kayak gitu sudah sulit diselamatkan, termasuk hubungan ini jadi sulit diselamatkan di sini. Karena ya itu tadi. Jadi menghentikan konflik itu bukan oh ya udahlah, udah nggak usah berdebat, udah nggak usah, ya udah gitu. Nggak cuman kayak gitu loh. Mungkin perdebatan bahasanya selesai di situ atau selesai sesaat aja. Itu nanti masih bisa dipicu lagi gitu loh, masih bisa menimbulkan konflik lagi ke depannya. Mereka menyelesaikan konflik pembicaraan, tetapi mereka pergi atau menyelesaikan konflik itu tidak dengan hati yang benar-benar fine gitu loh, ya, nggak benar-benar oke gitu. Mereka berusaha menghindari konflik di luar gitu kan, tapi mereka membiarkan luka di dalam itu terus menganga gitu dan terus meradang gitu. Itu akhirnya hubungannya tahu-tahu sudah di ujung tanduk. Ini yang aku lihat gitu. Oke. Seperti itu ya. Jadi menyelesaikan konflik itu bukan kita berhenti berdebat sekarang tapi masalahnya belum selesai, bukan seperti itu. Kita berhenti berdebat sekarang tapi kalau masalah itu masih ada, waduh itu mungkin aja terakumulasi terus dan mudah gitu loh untuk mudah banget untuk terbakar gitu loh. Mudah banget itu akan muncul ke permukaan kalau memang udah terakumulasi kan. Mudah banget itu akan memicu masalah-masalah yang lain. Karena ya memang ada hal yang belum beres di dalamnya gitu. Ya, itu yang kuliah di sini. Jadi Jadi sebenarnya gini, kalau soal sekedar nggak ngomong atau udahlah kita nggak usah berdebat gitu. Orang yang perang dingin pun bisa seperti itu. Udah ya, lo urusin urusan lo aja, gue urusin urusan gue gitu. Kita nggak usah ngomong. Dengan kita nggak ngomong, akhirnya kita kan nggak berdebat ya. Tapi ya udah, gue udah nggak mau punya urusan sama lo gitu. Apa bedanya sama itu gitu loh? Masalahnya ini kan berada dalam sebuah hubungan gitu. Kalau mereka jalan sendiri-sendiri ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau dalam satu hubungan gitu kan, mereka berharap atau salah satu di antara mereka ada yang berharap ini situasinya bisa berubah, menghangat lagi, tapi mereka nggak menyelesaikan apa yang ada di dalam, ya udah sama aja. Itu sama aja kayak orang nggak kenal pun nggak saling ngomong gitu loh, nggak harus saling ngomong gitu kan, seperti itu gitu. Jadi itu ya intinya, menyelesaikan konflik itu bukan cuma di bibir aja, tapi kita harus pastikan perasaan pasangan kita itu udah baik-baik aja kah gitu. Apakah semuanya sudah baik-baik aja kah gitu. Kalau enggak, wah itu cuma menunda-nunda aja. Pada akhirnya itu malah bisa menghasilkan ledakan yang lebih besar gitu. Kalau memang masih peduli sama hubungan itu ya, tapi kalau udah nggak peduli, udah gue nggak peduli, kalaupun nanti berakhir ya udah berarti memang sudah tidak peduli kan. Tapi kalau masih peduli dan ingin situasi itu berubah, hubungan itu lebih menghangat, suka nggak suka, ya pasti orang itu juga akan berusaha peduli sama perasaan pasangannya satu sama lain kayak gitu. Tapi kalau udah frustasi, udah depresi gitu misalkan, udahlah, udah pesimis gitu, udah nggak berharap, ya sudah. Kelar berarti ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi terserah kalian posisinya adalah orang yang berada dalam hubungan yang sudah mau di ujung tanduk, sudah di ujung tanduk sih kalau aku lihat ini, atau kalian menjadi pihak ketiga. Itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian ini ya, pesannya ekspektasi itu adalah akar dari segala kekecewaan dan sakit hati. Saat seseorang berharap pada apapun dan siapapun di luar sana, maka ia harus bersiap kecewa. Semakin besar harapannya, semakin besar pula potensi kekecewaannya. Berharaplah pada dirimu sendiri, ya sih ya. Ya, saat seseorang berharap pada dirinya sendiri, ia kan hati-hati untuk mengecewakan dirinya ya. Dia akan berusaha
dia akan berusaha merealisasikan itu atau mempertimbangkan ekspektasinya gitu kan. Nggak hanya asal berekspektasi gitu, tapi dia melihat juga situasinya dia saat itu apa untuk ekspektasinya dia saat itu gitu. Kalau dia mau meningkatkan ekspektasinya ya berarti dia harus buat sesuatu atau pergerakan yang lebih lagi gitu. Ya itulah ya intinya. Jadi aku melihat di sini adalah buat orang yang berada dalam sebuah hubungan di sini ya. Mereka itu udah banyak kecewa sama pasangannya. Mereka terlalu banyak berekspektasi sama pasangannya dan pasangannya tidak bisa memenuhi ekspektasinya itu karena mereka semua sudah sama-sama terluka. Dia berekspektasi A, tapi pasangannya tidak mau seperti itu gitu loh. Pasangannya punya ekspektasinya sendiri, jadi mereka sudah nggak nyambung gitu. Sudah beda haluan, udah beda pandangan gitu loh. Bahagianya mereka itu udah beda gitu loh. Mereka sama-sama mau bahagia, tapi pandangan mereka soal kebahagiaan itu udah nggak sama. Kalau aku lihat di sini, jadinya ya ini kekecewaan yang udah menumpuk, itulah yang membawa perubahan besar di hubungan ini gitu. Jadi akan ada sesuatu yang besar terjadi nih. Ini memang sesuatu yang nggak enak lah intinya. Karena ini kuncinya berekspektasi pada orang. Ya iya sih, tapi intinya gini sih, kalau menjalin hubungan tuh ini sorry ya, bukan mau menggurui, tapi ya ini pilihan ya. Orang kalau aduh gue harus punya pasangan, dia pasti nggak akan punya pilihan. Pokoknya gue harus punya pasangannya harus yang kayak begini. Oh ini ada yang kayak begini dan begini, tapi dia orangnya seperti itu gitu loh. Ya iya, pada akhirnya kita kan harus memilih. Nggak semua yang kita mau itu akan terpenuhi di satu orang itu gitu loh. Pilih aja yang masih bisa kita jalani gitu loh, ya kan? Kalau enggak ya akhirnya seperti ini gitu. Ternyata dia tidak sesuai dengan ekspektasi gue gitu kan. Ternyata gue hanya menilai dari luar aja. Ya memang semua itu kan ada plus minusnya lah gitu, ya kan? Seperti itu tuh yang kulihat di sini. Kemudian selanjutnya ya ini ya. Kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya, setidaknya menjaga perasaannya. Nah, ini pesan buat orang yang merasa kehilangan. Pertama, mungkin aku kan tadi bilang di sini third party situation. Bisa juga dia kehilangan orang yang benar-benar dia cintai, ya. Karena orang yang dia cintai itu merasa, oh kok gue udah nggak dihargai. Bukan kok gue udah nggak dihargai, kayaknya dari awal memang gue tidak dihargai di sini. Kalau dari sudut pandang yang orang ketiganya, dia mungkin berpikir, oh gue kayaknya di sini cuman buat jadi pelarian gitu misalkan, atau cuman ada butuhnya aja gitu. Gue nggak benar-benar merasa dihargai di sini. Ya udah ya, mungkin orang itu sadar dan orang itu pergi gitu loh. Jadi ada orang yang kehilangan di sini. Nah, ini pesan buat orang yang kehilangan itu gitu. Sebenarnya ini pesan buat semuanya sih ya, untuk lebih menghargai. Kalau memang kita anggap sesuatu itu atau orang itu berharga buat kita gitu. Intinya gitu. Atau mungkin ada yang kehilangan pasangannya ya. Ya mungkin itu pesan juga buat mereka gitu. Kalau memang pasangan itu atau hubungan itu penting ya berarti berusaha untuk menghargai ya gitu. Ya memang harus saling menghargai sih ya. Karena kalau udah nggak menemukan itu ya memang susah sih. Oke, itu pesan untuk semuanya sih kalau aku lihat di sini ya. Ya sorry banget nih buat Pisces, semoga permasalahannya bisa teratasi ya. Good luck buat kalian ya. Bye.